Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Penggunaan Telenursing dalam memberikan asuhan keperawatan jarak jauh untuk mempermudah perawatan kesehatan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan. Berdasarkan hasil survei tahun 2018 oleh APJII, penggunaan internet di Indonesia sebanyak 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Pemakaian internet dengan penggunaan perangkat handphone atau telepon genggam menempati presentasi tertinggi, yaitu 93,9% dibandingkan dengan perangkat yang lain. Perkembangan teknologi demikianlah yang menimbulkan inovasi dan kreatif dalam pemberian asuhan keperawatan secara telenursing. Menurut Hasiri dan kawan-kawan, pada 2016, telenursing merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan asuhan keperawatan dan juga praktik keperawatan jarak jauh pada pasien dengan tujuan untuk memperbaiki perawatan kesehatan. Manfaat dari telenursing tersendiri yaitu meningkatkan kepuasan perawat dan pasien, serta efektif dan efisien dalam segi biaya maupun waktu, dan juga meningkatkan rasa aman dan mutu pelayanan di rumah. Tujuan dari penelitian ini merupakan cara untuk meninjau literatur dan menganalisis lebih dalam mengenai penerapan telenursing untuk mempermudah dalam memberikan asuhan keperawatan dan informasi mengenai kesehatan secara jarak jauh. Baik, selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri merupakan sebuah prosedural untuk menemukan rumusan masalah yang akan dijawab melalui instrumen penelitian jurnal ilmiah nantinya. Metodologi penelitian sendiri terbagi atas dua. Yang pertama ada secara kuantitatif, yaitu berupa angka, dan yang kedua secara kualitatif, yaitu berupa kata, paragraf, dan juga dokumentasi. Dalam jurnal ilmiah kami menggunakan metodologi penelitian secara kuantitatif, yaitu berupa survei, di mana kami membuat kuesioner untuk mengumpulkan data ataupun sebuah sampel yang mana akan kami gunakan dalam melakukan penelitian mengenai penggunaan telenursing ataupun untuk menemukan karakteristik dari penggunaan telenursing tersebut dalam perawatan kesehatan jarak jauh. Baik, berikutnya bagian instrumen penelitian. Sebelumnya terjelaskan oleh teman saya Rizky tadi mengenai apa itu metodologi penelitian dan telah dipaparkan panjang lebar. Nah, setelah kita menentukan metodologi penelitian, kita harus juga membutuhkan sebuah instrumen penelitian. Dan instrumen penelitian ini sendiri berfungsi untuk sebagai langkah kita atau cara kita dalam menyelesaikan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan di sini kelompok kami menggunakan sebuah instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner sendiri pun yang kami gunakan berfungsi untuk mengumpulkan data. Tentunya di sini kami ingin melihat data berupa nilai untuk melihat seberapa besar persentase dari pertanyaan yang telah kami berikan dalam kuesioner tersebut, sehingga setelah kami mengumpulkan semua data-data tersebut bisa digunakan nantinya dalam menyelesaikan dari setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Keperawatan jarak jauh merupakan sebuah proses dalam menyediakan, mengatur, dan juga mengkoordinasi layanan kesehatan dan juga medis melalui sistem komunikasi dan juga informasi. Banyak macam-macam teknologi yang tersedia di telecare seperti telepon, mesin fax, tablet, komputer, internet, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan dalam menyalurkan asuhan keperawatan jarak jauh. Bagi rumah sakit, telenursing dapat mengatasi masalah seperti kekurangan jumlah perawat, dapat menghemat waktu, meningkatkan kapasitas tempat tidur, dan juga menyediakan layanan yang lebih luas kepada pasien. Telenursing juga dapat memberikan beberapa manfaat, dan manfaat yang diberikan ini bukan hanya bermanfaat bagi pasien, tetapi juga dapat bermanfaat bagi petugas kesehatan lainnya. Sedangkan manfaat telenursing bagi perawat yaitu dapat membuat jam kerja lebih fleksibel, efisien, efektif, dan juga dapat mengembangkan keterampilan. Penggunaan
telenursing atau perawatan jarak jauh tidak lepas dari dampak perkembangan teknologi yang semakin pesat dan maju. Adapun jenis perawatan jarak jauh ini dapat dilakukan melalui telepon, asisten digital pribadi, telepon pintar, mesin fax, tablet, komputer, dan internet yang dapat diberikan berupa konferensi video ataupun audio, serta sistem informasi komputer. Perawatan melalui telenursing ini dapat berupa layanan pencegahan penyalahgunaan zat, layanan nutrisi, survei kesehatan, promosi kesehatan, dan perawatan dalam mengobati penyakit. Penggunaan telenursing ini memberikan dampak positif juga dampak negatifnya. Keuntungan atau dampak positif yang bisa langsung dirasakan adalah kenyamanan ruang lingkup dan penghematan biaya. Bagi perawat, penggunaan telenursing ini memberi dampak positif berupa peningkatan pendapatan, jam kerja fleksibel, pengurangan biaya, layanan hanya dilakukan jarak jauh. Sementara itu, keuntungannya bagi pasien adalah dapat dengan mudah menjangkau perawatan, sehingga penduduk di tempat terpencil juga bisa menikmati layanan kesehatan dengan mudah, hemat waktu dan juga biaya. Kerugian yang bisa diakibatkan bisa berupa kegagalan teknis, ancaman keselamatan pasien, dan penipuan. Hal yang paling penting dalam proses perawatan adalah hubungan antara perawat dan klien. Penggunaan telenursing tidak menjamin terbangunnya hubungan yang baik antara perawat dan pasien, karena dalam proses keperawatan diperlukan sentuhan langsung untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, penalaran, dan pemikiran kritis dari seorang perawat. Selain kerugian, ada pun tantangan penggunaan telenursing, yaitu kurangnya bimbingan, pelatihan, dan dukungan dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, dalam pengembangan agar telenursing menjadi lebih efektif, terdapat beberapa solusi seperti memberikan edukasi, pelatihan, membuat jadwal terkait penggunaan telenursing, serta dilakukan pengkajian terkait penggunaan teknologi telenursing. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.